Ayah kandungnya tanpa perasaan meninggalkan putrinya di sebuah gua. Mata Tie kecil yang buta gemetar ketakutan. Saat ini, ayahnya menyuruhnya untuk tidak menyalahkannya. Keluarga saya tidak dapat menghidupi ketujuh saudara laki-laki dan perempuan Anda. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tie Tat patah hati dan menangis dan berlari mengejar ayahnya. Namun sang ayah tetap dengan kejam meninggalkan Tie Tat. Untungnya, saudara kedua Tie Tat mengikuti di belakang dan berhasil melarikan diri ke dalam gua. Ketika ayah meninggalkan gua, kakak kedua berlari mencari Tie Tat. Kakak kedua pergi ke bagian gua yang paling dalam. Benar saja, aku mendengar Tie. Itu tangisan yang menyedihkan. Kakak kedua menghibur Tie itu, berkata jangan takut, kakak kedua akan membawamu keluar. Saat ini, kedua bersaudara itu berpelukan dan menangis dengan keras. Kakak kedua membawa Tie Tat melintasi gunung besar. Kemudian dia menyuruh adiknya untuk tidak kembali ke rumah, apapun yang terjadi. Padahal harus ke kota untuk mengemis lebih baik daripada mati kelaparan di sini. Ada banyak orang seperti itu di kota. Anda tidak akan mati kelaparan. Saat ini, Tie Tat ketakutan dan menangis keras. Kakak kedua menyemangati Tie Tat, menginginkan dia menjadi kuat dan terus hidup. Saat ini, sebuah mobil penumpang muncul di depan. Kakak kedua memanfaatkan kecerobohan pengemudi untuk membuka bagasi secara diam-diam, lalu dengan cepat membawa Tie Tat ke dalam. Kemudian tutup kembali bagasi secara perlahan. Hati saudara kedua terasa sakit seperti ditusuk pisau. Dialah yang mendorong adiknya ke pengasingan. Hari ini kami mengucapkan selamat tinggal dan tidak tahu kapan kami akan bertemu lagi. Air mata jatuh di wajahnya. Dengan sangat cepat bus membawa Tie Tat ke kota. Sopir membuka bagasi dan langsung menemukan Tie Tat dengan mata putih. Segera mengetahui bahwa dia telah ditinggalkan oleh kerabatnya. Sopir dengan cepat membawa Tie Tat keluar dari mobil. Sejak saat itu Tie Tat menjadi seorang pengemis yang berkeliaran di jalanan. Setiap hari dia berjalan bola-balik di jalan besar dan kecil. Di jalan Tie Tat, penjual selalu dipandang rendah dan diusir. Tie Tat menghabiskan hari yang panjang berjalan-jalan, tapi tidak ada yang memberinya apapun untuk dimakan. Pada malam hari, Tie Tat melewati sebuah toko barbek. Aroma makanan panggang membuatnya sangat mendambakannya hingga tak bisa berhenti mengeluarkan air liur. Pada saat ini, seorang gadis baik hati memberi Tie Tat tusuk daging panggang. Namun ibu gadis satunya dengan cepat menarik putrinya kembali ke tempat duduknya. Ibunya bilang banyak orang miskin di jalan, bisakah kamu membantu mereka semua? Setelah mendengar ini, gadis itu masih merespon dengan tegas. Kemudian ia diancam tamparan ibunya dan tidak berani melanjutkan. Tie Tat perlahan mendekati meja makan sepasang suami istri. Wanita itu melihat Tie itu kotor dan terlihat tidak nyaman. Dengan marah, dia membanting sumpitnya ke atas meja. Pria itu dengan cepat menepuk-nepuk pacarnya agar dia tidak marah lagi. Bos melihat ini dan pergi menarik Tie Tat dan melemparkannya dengan keras ke jalan. Kasihan Tie Tat, tidak ada sebutir nasi pun di perutnya selama sehari semalam. Saking laparnya, perut saya menempel di punggung dan saya bahkan tidak bisa berjalan. Tie itu duduk di depan sebuah pub. Saat ini, sepasang suami istri terhuyung keluar dari pub. Pemiliknya merasa anak pengemis itu menyedihkan. Segera mengeluarkan 1 juta dari dompetnya dan memberikannya kepada Tie Tat. Memegang uang untuk pertama kalinya membuat Tie Tat sangat bersemangat. Tapi pacar bosnya kembali dan mengambil uang Tie. Tie itu bingung dan berdiri di sana dengan kaget. Terlalu lapar, Tie itu hanya bisa berjalan dengan susah payah. Saat itu, seorang pria datang mengejar saya. Dia bilang dia ingin membawa Tie Tat pulang untuk makan. Pria itu membawa Tie Tat kembali ke kamar sewaan. Katakan pada Tie untuk tidak berlarian. Sekarang dia akan memasak untuk dimakan Tie Tat. Beberapa saat kemudian dia membawakan makanan. Tie Tat dengan cepat memakan potongan besar. Tie itu benar-benar lapar. Pria itu menyuruh Tie Tat untuk makan perlahan. Hanya perlu kamu patuh. Setiap hari kamu memberiku makanan lezat. Pria itu dengan gembira melihat Tie Tat selesai makan. Keesokan paginya, di samping Tie Tat, ada mangkuk pecah lainnya. Sekarang Tie itu adalah pengemis sejati. Pria itu bersembunyi di samping sambil memperhatikan Tie Tat yang meminta makanan. Orang-orang lewat tapi tidak ada yang memberi Tie uang itu. Dia membawa Tie Tat ke pintu bar karaoke lagi. Tie itu duduk di sana selama beberapa jam, tapi tetap tidak diberi 1 sen pun.
Pria itu merasa situasi Tie itu tidak cukup menyedihkan. Segera memutuskan untuk memotong tangan Tie itu untuk memudahkan meminta uang. Berpikir sejenak, dia tidak bisa duduk diam lagi. Buru-buru berlari menyeret Tie itu pulang. Sesampainya di rumah, dia dengan agresif melemparkan Tie Tat ke sudut rumah. Dia mengambil pisau daging dan perlahan mendekati Tie Tat. Pria itu berkata, "Tunggu sebentar. Hanya dengan memotong anggota tubuh Anda barulah orang lain memberi Anda uang." Kata-katanya membuat Tie Tat ketakutan dan menangis keras. Pada saat ini, polisi tiba-tiba membuka pintu dan bergegas masuk. Pria itu panik dan menjatuhkan pisaunya ke tanah dan ingin melarikan diri. Polisi segera bergerak untuk mengendalikannya. Ternyata pria ini adalah buronan penjahat. Tie Tat dibawa ke panti asuhan oleh polisi. Selama hari-harinya di panti asuhan, Tie Tat benar-benar merasakan apa itu kebahagiaan. Setiap makan dia mendapat makanan lengkap. Ada juga bibi dan paman yang bermain dengan Tie Tat. Hari itu, bibi Li datang untuk mengadopsi Tie Tat. Tie Tat dan gadis-gadis di panti asuhan mengucapkan selamat tinggal, lalu pergi bersama bibi Li ke Guangzhou. Begitu Tie Tat memasuki rumah, dia langsung merasakan kehangatan keluarga. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun, tapi aku masih bisa merasakan kasih sayang bibi Li padaku. Bibi Li membawa Tie Tat ke departemen store untuk membeli tas sekolah. Membeli boneka beruang untuk diberikan kepada Tie Tat. Kebersamaan bibi Li membuat Tie Tat merasakan kebahagiaan sejati. Rasakan hangatnya kekeluargaan. Bibi Li mengajari Tie Tat membaca dan menulis. Ketika Tie Tat mengalami mimpi buruk di dalam gua dan tidak berani tidur, bibi Li tidak tidur sepanjang malam dan duduk di samping tempat tidur untuk menghibur Tie Tat. Jika ada waktu, bibi Li akan mengajari Tie Tat bermain piano. Bibi Li mengetahui bahwa Tie Tat sangat sensitif terhadap suara. Juga menemukan bahwa Tie Tat memiliki bakat alami dalam musik. Oleh karena itu, ia mengajak Tie Tat untuk belajar di kelompok teater dan seni. Di bawah instruksi cermat dari para guru di kelompok seni, bakat Tie itu ditampilkan sepenuhnya. Bersama dengan Tie itu upaya berkelanjutan. Dia memainkan alat musik dengan lancar. Dalam sekejap mata, Tie Tat juga telah tumbuh dewasa. Dia menjadi anggota inti kelompok seni. Setiap hari sibuk pergi ke kota besar untuk tampil. Saat tampil, Tie Tat mendengar sorakan. Dengan tepuk tangan meriah dari penonton di bawah, dia merasa telah menemukan nilai kehidupan. Dia sendiri juga bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Juga dapat membuat hidup Anda lebih hidup. Suatu hari Tie Tat datang ke panti asuhan. Dia ingin menyumbangkan semua tabungan yang dia peroleh selama bertahun-tahun untuk membantu anak yatim piatu yang kehilangan tempat tinggal. Meskipun Tie hidupnya menjadi lebih baik dan lebih baik, namun rasa sakit yang dialami saat Tie kecil lahir tidak bisa dilupakan. Terutama gambaran ayahnya yang meninggalkannya di dalam gua selamanya tak terhapuskan. Tie Tat sangat merindukan mendiang ibunya, karena ketika ibunya masih hidup, dia selalu menyayanginya. Padahal kenangan masa kecil membuat Tie takut, tapi dia masih ingin kembali ke rumah yang membuatnya tidak bisa kembali tahun itu. Pagi-pagi sekali, Tie Tat membawa barang bawaannya dan pulang. Dalam perjalanan pulang, Tie Tat mencium bau tanah yang familiar. Udara dipenuhi aroma rumah. Saat ini, Tie Tat sangat bersemangat tetapi juga sangat takut. Tie Tat turun dari bus di awal desa. Saat ini, sekelompok anak dengan gembira berlari melewati Tie Tat, membuat Tie merasa seperti kembali ke masa kecilnya 16 tahun yang lalu. Meskipun melihat ke belakang, masa kecilnya sangat menyedihkan dan menyakitkan. Namun Tie Tat tetap sangat mencintai keluarganya meski mereka dengan kejam meninggalkannya. Saat ini, Tie Tat mengandalkan kenangan masa kecilnya, meraba-raba untuk menemukan makam ibunya. Tie Tat menyentuh batu nisan ibunya dan menangis. Dia berlutut di depan makam ibunya dan menangis dengan keras. Tangisan menyakitkan itu membuat penduduk desa penasaran. Menyaksikan penduduk desa datang dari segala arah. Mereka tidak bisa lagi mengenali Tie Tat yang berdiri di depan mereka. Pada saat ini seorang pria keluar dari kerumunan. Sekilas saja, dia mengenali Tie Tat. Teluk bayi. Saudara laki-laki, sayang 7. Kakak kedua, kakak kedua. Kemana si kecil 7 pergi? Setelah kamu tiba di kota, aku juga pergi ke kota untuk mencarimu. Tapi aku tidak bisa menemukanmu,
aku juga tidak menemukan tempat di mana kamu diturunkan. Saudara laki-laki, jika kamu tidak menyelamatkanku hari itu, saya khawatir saya sudah lama mati kelaparan di dalam gua. Kedua bersaudara itu saling berpelukan dan menangis dengan keras. Kata saudara kedua, sayang 7, ayo pulang. Kakak kedua membawa Tietat ke jalur yang sudah dikenalnya. Tietat kembali ke rumah yang telah dia tinggalkan selama 16 tahun. Selama 16 tahun perpisahan ini, tidak pernah ada momen di mana dia tidak mengingat keluarga yang meninggalkannya. Kakak kedua menyuruh Tietat untuk duduk dulu dan istirahat sebentar. Segera pergi dan panggil saudara-saudari lainnya di sini. Tietat dengan bersemangat berdiri dan menyentuh semua yang ada di rumah. Namun meja dan kursi masa kecilku kini sudah tiada. Saat ini, suara saudara-saudari di rumah terdengar di pintu. Tietat dengan cepat berlari ke pintu dan hampir terjatuh. Sayang 7. Saya saudara laki-laki ke-6, saudara perempuan ke-4, saudara perempuan ke-3, saudara perempuan ke-5. Di mana saudaraku? Di mana ayah? Kakak ketiga perlahan membawa serta ayahnya. Pada saat ini, sang ayah tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana dia bisa melihat wajah putri yang telah dia buang dengan tangannya sendiri? Kakak kedua membawa Tietat lebih dekat dengan ayahnya. Ayah. Senang bisa kembali. Sang ayah dengan cepat menjelaskan kepada Tietat. Saat itu, keluarganya sangat miskin sehingga mereka tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Ayah Tietat menangis berharap dia bisa mengampuni dosa-dosanya tahun itu. Jika kamu adalah Tietat, maukah kamu memaafkan ayahmu?